Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang perang puputan Margarana. Sebelum videonya dibahas lebih lanjut, Yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Keisha Salsabila Ansori, absen 16 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia, absen 32 sebagai pemateri dan editor. perkenalkan nama saya Dwi Fani Magdalena Rosaid, absen 11 sebagai pemateri dan kameramen. Perkenalkan, nama saya Alodia Valeria Venus, absen 6 sebagai pemateri. Yuk kita bahas materinya. Menurut sejarah, ada sejumlah puputan yang meletus di daerah Bali. Namun yang terkenal dan termasuk hebat hanya terdapat sekitar 2 puputan. Apa aja sih puputannya? Yang pertama ada puputan Jagaraga, yakni pertempuran antara Kerajaan Bulalang dan kolonial Belanda. Perang puputan ini dilatar belakangi atas kebijakan atau sistem tawan karang yang diterapkan raja-raja di Bali. Yang kedua, puputan Margarana. Untuk mengetahui puputan Margarana, yuk kita bahas puputan Margarana lebih lanjut. Perang puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran ini dipicu oleh hasil perundingan Linggarjati. Hasil perundingan ini menyatakan bahwa pengakuan secara de facto atas wilayah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Tidak termasuknya daerah Bali sebagai bagian Indonesia melukai hati rakyat Bali. Hal tersebut memicu perlawanan juga. Nah, ada yang tahu nggak sih de facto itu apa? Saya Bang. De facto adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, seperti adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Contohnya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu keesokan harinya, unsur suatu negara itu terpenuhi pada tanggal 18 Agustus 1945. Latar belakang atau sebab terjadinya perang puputan Margarana. Yang pertama adalah serangan terhadap pasukan Ngurah Rai sewaktu ia pergi ke Yogyakarta. Yang kedua, serangan terhadap pasukan Ngurah Rai membuat pasukannya porak-poranda menyebabkan ia menyerang Belanda pada malam hari. Yang ketiga, atau yang terakhir, penolakan ajakan Belanda oleh I Gusti Ngurah Rai. Kronologi peristiwa Perang Margarana. I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya yang bernama Ciung Narawa untuk merebut senjata Malaysia yang ada di kota Tahabanan. Perintah itu dilaksanakan pada 20 November 1946. Setelah itu, pasukan segera kembali ke desa. Pada 20 November 1946, sejak pagi-pagi buta, tentara Belanda mulai mengadakan pengurungan terhadap desa Marga. Sekitar pukul 10 pagi, mulailah terjadi tembak-menembak antara pasukan desa dengan pasukan Ngurah Rai. Pada pertempuran itu, pasukan bagian depan Belanda banyak yang mati tertembak. Belanda segera mendatangkan bantuan dari semua tentara yang berada di Bali, ditambah pesawat pengebom yang didatangkan dari Makassar. Pasukan Ngurah Rai mengadakan perang puputan atau perang habis-habisan di desa sehingga pasukan yang berjumlah 96 orang semuanya gugur termasuk Ngurah Rai itu sendiri. Sedangkan di pihak Belanda kurang lebih 400 orang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut, kini pada bekas arena didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Sementara itu setiap tanggal 20 November juga diperingati sebagai Hari Puputan Margarana. Terlukis kisah sejarah perang puputan